Pernah kepikiran nggak sih kenapa roti yang kita beli di toko itu bisa awet sampai berminggu-minggu, tapi nasi yang kita masak sendiri di rumah sehari aja udah basi? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Zat aditif. Oke, biar gampang pahamnya, kita mulai dari sebuah cerita sederhana ya, tentang seorang pria bernama Budi. Mungkin ceritanya ini bakal terasa familiar banget buat kita. Jadi, coba bayangin deh, Budi ini lagi di perjalanan panjang naik bus, 10 jam buat mudik ke kampung halamannya. Namanya perjalanan jauh, pasti dia bawa bekal kan? Bekalnya simple aja sih, nasi yang dia masak sendiri dari rumah, plus sebungkus roti tawar yang dia beli dari warung. Dua jenis makanan yang kelihatannya biasa banget. Tapi ya namanya perjalanan jauh, capek, akhirnya Budi ketiduran pules. Saking pulesnya, waktu makan siang pun kelewat gitu aja, dan bekalnya masih utuh di dalam tas. Nah, pas udah mau malam, perutnya mulai bunyi. Lapar dong. Akhirnya dia buka bekal nasinya. Dan ya seperti yang bisa kita duga, nasinya udah basi. Baunya udah nggak enak. Wajar sih, nasi ditinggal seharian di suhu ruang ya pasti bakal basi. Terus dia buka bekal satunya, rotinya. Loh, kok aneh? Rotinya masih bagus banget. Masih empuk, gak ada jamurnya sama sekali. Pokoknya masih layak makan. Seolah-olah perjalanan panjang tadi gak ada efeknya sama sekali buat si roti. Nah, di sini kan jadi muncul pertanyaan besar ya. Kan dua-duanya ada di tas yang sama, kondisi dan waktunya juga sama. Kok bisa yang satu basi tapi yang satunya lagi masih segar bugar? Apa rahasianya? Jawabannya yang sekaligus jadi penyelamat Budi dari kelaparan malam itu ada pada satu konsep kunci di industri makanan modern, zat aditif. Oke, jadi apa sih sebenarnya zat aditif itu? Gampangnya gini, zat aditif itu adalah bahan apapun yang sengaja ditambahin ke makanan dalam jumlah sedikit, tujuannya macam-macam, dan ternyata bukan cuma buat ngawetin doang. Nah ini dia, kita sering banget salah sangka ngira zat aditif itu ya cuma pengawet. Padahal peran mereka itu jauh lebih luas dan macam-macam banget dari itu. Coba deh kita lihat 5 tujuan utamanya. Oke, yang pertama jelas ya, buat memperpanjang umur simpan makanan, kayak kasus rotinya Budi. Tapi lihat deh yang lainnya. Ada yang tugasnya menjaga nilai gizi, ada yang bikin makanan jadi kelihatan lebih cantik dan menarik, ada yang buat nambahin rasa dan bikin teksturnya pas, bahkan ada yang buat kebutuhan diet khusus. Jadi, misteri roti Budi tadi akhirnya terpecahkan. Di dalam roti itu ada penjaganya, yaitu zat aditif jenis pengawet, yang kerjanya menghambat tumbuhnya jamur dan bakteri. Itulah yang bikin rotinya tetap aman dimakan walau udah seharian di perjalanan. Tapi jangan salah sangka dulu, istilah zat aditif ini luas banget. Nggak semuanya itu dibuat di laboratorium. Secara umum, kita bisa bagi mereka jadi dua keluarga besar, yang alami dan yang buatan. Jadi di satu sisi ada aditif alami yang asalnya ya dari alam, dari makhluk hidup. Contoh gampangnya itu pewarna dari kunyit atau daun suji. Nah di sisi lain ada aditif buatan atau sintetis yang emang dibuat lewat reaksi kimia di lab. Contohnya pengawet asam benzoat atau pemanis sakarin yang mungkin namanya udah sering kita dengar. Oke, selain dari asalnya, zat aditif ini juga dikelompokkan berdasarkan tugas spesifiknya. Kira-kira job desk mereka di dalam makanan kita itu apa aja sih? Wah, lihat deh daftarnya. Banyak banget kan? Ada yang tugasnya jadi penyedap rasa kayak MSG, ada pemanis buatan buat minuman rendah kalori, ada pewarna biar sirup warnanya cerah, sampai ada pengatur keasaman buat nyimbangin rasa. Setiap jenis ini punya peran yang spesifik banget. Jadi, pada dasarnya, zat-zat inilah yang jadi semacam arsitek di balik layar industri makanan. Merekalah yang merekayasa rasa, penampilan, dan daya tahan sebuah produk yang kita temuin setiap hari di rak supermarket. Semua ini kedengarannya canggih dan sangat membantu ya. Tapi tentunya ada satu pertanyaan besar yang mungkin muncul di benak kita semua. Dengan semua bahan tambahan ini, sebetulnya apa dampaknya buat tubuh kita dalam jangka panjang? Nah, ini dia pertanyaan yang perlu kita pikirkan bareng-bareng setiap kali kita memilih makanan. Kenyamanan dan keawetan yang ditawarkan makanan modern memang luar biasa. Tapi, apakah ada harga yang harus kita bayar dengan kesehatan kita? Pertanyaan ini nggak punya jawaban yang hitam putih dan justru mendorong kita untuk jadi konsumen yang lebih sadar dan lebih kritis.